Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan partai yang tidak mempunyai kursi di DPRD bisa mengusung calonnya di Pilkada. Sementara terkait batas usia bagi calon kepala daerah, MK putuskan usianya 30 tahun saat proses penetapan calon. Mahkamah Konstitusi membacakan putusan untuk gugatan dua mahasiswa Fahrul Razi dan Antoni Lee terkait dengan penetapan batas usia bagi calon kepala daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Ketua MK Soehartoyo langsung membacakan keputusan hasil musyawarah 8 hakim MK tanpa Anwar Usman. Dalam amar putusannya nomor 70, MK tegas calon gubernur minimal berusia 30 tahun. Dengan putusan ini, Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang sedianya maju dalam pilkada terganjal lantaran masih berusia 29 tahun. Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan persyaratan usia tersebut harus dipenuhi saat proses penetapan calon. Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU harus mengikuti apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi bahwa perhitungan yang benar, hitungan maksimal usia itu dihitung sejak penetapan calon. Cuman dilemanya kami ini tidak ada produk hukum di dalam amar putusan tersebut. Apakah nanti ini mengikuti atau tidak itu tergantung pada KPU. Sementara ratusan orang buruh dan partai buruh berunjuk rasa untuk mengawal putusan MK. MK mengabulkan gugatan persyaratan pilkada diperbolehkannya partai yang tidak mempunyai kursi di DPRD bisa mengusung calonnya di pilkada. Ada keputusan MK, dua keputusan MK yang menyatakan partai non-seat atau tidak memiliki kursi DPRD boleh mengajukan calon bupati atau wali kota atau wakilnya. Sepanjang dia memenuhi syarat 25% dari total suara. Tapi undang-undang pilkada yang sekarang ini menghapuskan keputusan MK yang sebelumnya. Jadi sebenarnya tidak sulit bagi MK untuk mengembalikan keputusan MK yang sudah ada. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil merespon keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024. Tugas kami hanya mengikuti. Kalau ada perubahan aturan, kalau memang sudah berlaku atau seperti apa, kita tunggu keputusan pengumuman resminya ya. Berarti dengan banyaknya tambahan saya mau siap, sedikit, mau banyak kan tadi sudah saya jelaskan. Pernah banyak sekali di Wali Kota Bandung 8 pasang, pernah 4 pasang, makin banyak begitu. Bagi PDIP, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi angin segar dan mengubah aturan pilkada. Pasalnya dengan putusan-putusan itu tidak ada lagi upaya-upaya untuk menghadirkan calon tunggal dalam pilkada. Kami tersenyum karena keputusan MK tersebut ini mencerminkan bahwa ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi. Dan kami mengucapkan terima kasih suara rakyat didengarkan dan PD Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri. Dengan putusan MK ini membuka pintu bagi Anies Baswedan, tokoh dengan elektabilitas tertinggi di Pilkada Jakarta, tapi tak mempunyai kendaraan partai. Jika ada yang mengusung Anies, tentunya mantan Gubernur DKI ini akan bertarung melawan bakal calon dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta.